Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1156. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia pikir cukup duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun dengan kerja keras bertahun-tahun yang diatur oleh leluhur suci Sungai Darah, bagaimana mungkin orang luar bisa masuk begitu saja? Hahaha, ada pria lain. Benar saja, ketika Molly muncul di area berkabut hitam ini, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba langsung menunjukkan ekstasi. Sekarang dia hanya memiliki satu jiwa darah yang tersisa. Jika tidak, dia tidak akan ingin menangkap Kincen sebelumnya. Namun sekarang dia gagal untuk bisa menduduki Kincen. Jadi dia harus menemukan sasaran lainnya. Dan segera, boom, napas berdarah langsung membungkus Molly. Brengsek, wajah Molly tiba-tiba berubah. Sial, bukankah orang itu bertarung melawan leluhur naga itu? Kenapa dia tiba-tiba menatapku? Kata Molly, dia sedikit tertekan. Jie. Nah, jadilah daging leluhur yang suci ini, kata leluhur Sungai Darah itu. Dia tertawa nyengir, dan segera kekuatan darahnya mengalir langsung ke tubuh Molly, dan dia ingin menempati tubuh Molly. Kekuatan darah yang mengepul mengalir deras kepada Molly. Kurang ajar, Molly menjadi gila, dan lingkaran cahaya berdarah mengalir di tubuhnya, dan gelombang darah dengan aura liar perlahan mengalir ke tubuhnya, mencoba membingungkan pikirannya. Wajah Molly saat ini tertekan, dan dia akan diambil alih begitu dia datang. Mengapa dia selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai mangsa? Pada saat ini kekuatan darah yang mengepul terus meresap mencoba memasuki tubuh Molly. Mata Molly menjadi dingin, lautan jiwanya melonjak dengan ganas, dan kekuatan iblis Gu sedang berjalan. Dan kemudian saya pun melihat terbentuknya lubang hitam yang menelan yang mengerikan dari tubuh Molly. Dan itu adalah kekuatan iblis Gu yang sedang didesak oleh Molly. Mau membawaku pergi, jangan pikirkan tentang itu, kata Molly. Tubuh Molly sangat jahat seperti dewa iblis. Meskipun di bawah tekanan leluhur Sungai Darah, jiwa Molly terguncang dan operasinya sangat sulit. Namun keinginannya melonjak untuk menahan invasi dari leluhur Sungai Darah. Nah, kamu hanyalah seorang ahli yang mulia yang kecil, berani melawan erosi leluhur ini. Apakah menurutmu kamu juga memiliki dewa iblis kuno di tubuhmu seperti anak sebelumnya? Kata leluhur suci Sungai Darah. Dia tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya Kincen menolak invasinya, dan dia sangat kesal. Dia tidak bisa memikirkan pria lain selama dia merampok orang ini dan mendapatkan bantuan tubuh nyata. Dan dia akan memiliki kekuatan leluhur darah tahun itu untuk memiliki tubuh pembawa. Dan di mata leluhur suci Sungai Darah dengan kekuatannya, meskipun dia saat ini hanyalah kekuatan jiwa yang tersisa, namun dia dapat dengan mudah memenangkan kekuatan Molly. Dan boom, kekuatan darah yang mengepul mengalir ke tubuh Molly dalam sekejap. Kekuatan iblis Gu di tubuh Molly juga berlari dengan liar, namun itu hanya mampu menyerap sedikit kekuatan dari leluhur darah. Dan sementara lebih banyak kekuatan darah itu menembus ke dalam berbagai sel dan daging Molly, dan itu memanipulasi Molly. Nah, jangan melawan di depan leluhur ini. Kamu akan ditangkap dengan patuh. Jangan khawatir, leluhur ini akan merawat tubuhmu dengan baik, kata leluhur Sungai Darah itu. Dia tertawa, dan kekuatan darah yang menakutkan dengan cepat datang ke lautan jiwa Molly. Lautan jiwa Molly adalah lautan yang dalam, dan lautan itu sangat dalam dan luas, gelap seperti tinta yang langsung menjutkan leluhur Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah itu tidak menyangka bahwa anak ini memiliki lautan jiwa yang begitu luar biasa, sehingga leluhur Sungai Darah pun merasakan suatu kedalaman. Dan dia sangat bersemangat. Jika dia menempati lautan jiwa anak ini, maka dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh lawan. Hahaha. Nah, berikan tubuh ini kepada leluhur ini, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia tertawa keras, dan aturan darah dengan cepat meresap. Tepat ketika aturan darah ini akan sepenuhnya menguasai jiwa Molly, tiba-tiba di lautan jiwa Molly, kekuatan mengerikan dari dewa iblis naik ke langit, dan boom,
Kekuatan Dewa Iblis yang naik ke langit ini itu adalah hantu iblis yang sangat besar. Tubuh hantu iblis ini memiliki ekor ular, memiliki 4 lengan, wajah mengerikan, membuka mulut besarnya, dan tiba-tiba kekuatan menelan melonjak. Seketika kekuatan darah yang tersisa dari leluhur sungai darah itu dengan gila-gilaan ditelan. Apa? Leluhur sungai darah mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan kekuatan darah melonjak dengan ganas padanya, seperti iblis yang marah. Itu mengaum menghancurkan galaksi. "Kamu, leluhur iblis Luo," kata leluhur suci sungai darah. Dia marung marah. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuh Molly adalah kekuatan darah yang telah dia kentali selama ratusan juta tahun ini. Meskipun hanya satu bagian, namun itu juga terbentuk dari usahanya yang tiada habisnya. Namun kekuatan itu sebenarnya ditelan oleh leluhur iblis Luo. Pada saat ini leluhur suci sungai darah itu menjadi gila dalam sekejap. Apakah dia terlalu tidak beruntung? Anak sebelumnya yang ingin direbut tubuhnya olehnya ternyata memiliki leluhur naga Hong Huang di tubuhnya. Dan anak ini ternyata juga memiliki leluhur iblis Luo di tubuhnya. Begitu dia benar-benar tidak beruntung. Kekuatan seutas darahnya ditelan dan vitalitas leluhur sungai darah terluka parah dalam sekejap. "Hahaha, barang tua, kamu sudah banyak menderita," kata leluhur naga yang agung. Dia tertawa keras. Leluhur suci sungai darah ini sebenarnya ingin menelan anak laki-laki di depannya, tetapi anak laki-laki itu memiliki leluhur iblis Luo di tubuhnya. Dan jika leluhur suci sungai darah ini mengira pihak lain hanyalah seorang remaja, maka itu adalah salah besar. Dan benar saja, leluhur suci sungai darah langsung menderita. Namun pada saat ini, leluhur iblis Luo tidak bisa menyembunyikan sosoknya lagi, dan bayangan hantu dewa iblisnya keluar dari tubuh Molly. Dan kemudian di atas sungai yang kacau ini, 3 ahli teratas kuno yang besar berdiri saling berhadapan dengan aura pembunuh yang kuat yang mengguncang dunia. Sementara pada saat ini, di dalam pulau giok yang kacau itu, nampak Qin Chen dan Sangguan Wan Er terjerat dengan gila-gilaan. Keduanya melakukan kontak fisik, tetapi tidak ada ambiguitas. Yang ada hanyalah niat membunuh. Sangguan Wan Er penuh dengan sinar gelap yang melonjak dan sayapnya seperti langit malam. Dengan sedikit lambaiannya, dia terbang mundur menuju dinding kekacauan. Qin Chen lalu mendengus, punggungnya langsung menghantam dinding kekacauan itu dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kekuatan kegelapan di tubuh Sangguan Wan Er meresap, dan semua tanda gelap muncul dari darahnya, beresonansi, dan api kegelapan menjadi semakin terang membakar lawan. Namun Qin Chen juga tidak ada habisnya. Kekacauan terus memenuhi tubuhnya, dan Qin Chen terus mengunci leher Sangguan Wan Er, mencekik leher seputih salju dan anggun itu. Sangguan Wan Er tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia menjadi marah. Dia terjatuh dari udara lalu menabrak pegunungan di sekitarnya, dan akhirnya keduanya pun menabrak bagian dalam dari pulau kekacauan bersama-sama. Dengan keras mereka berdua menabrak tanah batu giok yang kacau bersama-sama, dan tiba-tiba tempat itu pun terkoyak. Batu giok itu pecah ke langit dan sebuah lubang besar muncul. Tanahnya ini terlalu keras. Ini adalah otot, tembaga, dan tulang besi Qin Chen. Dagingnya sangat kuat dan darah naga sejati terus mendidih pada tubuh Qin Chen. Seluruh pulau terdiri dari batu giok kacau yang paling keras, yang merupakan inti dari sumber kekacauan. Ini sangat sulit untuk sedikit digoyahkan, dan sulit untuk memanfaatkan daging dan darah. Mulut dan hidung Qin Chen juga berdarah. Yang paling penting adalah seluruh tubuhnya terbakar oleh api gelap. Rasa sakit Qin Chen tak tertahankan, dan pakaian Qin Chen juga telah berubah menjadi abu. Jika dia tidak menggunakan baju besi Haotian untuk menahan sebagian besar serangan, saya khawatir Qin Chen mungkin akan telanjang bulat. Meskipun begitu, Sangguan Wan Er sangat marah, matanya sangat dingin. Dia suci dan mulia. Ketika dia didekati begitu dekat oleh seorang pria, Sangguan Wan Er sangat malu, tetapi ada postur yang tidak bisa dijelaskan di tubuh Sangguan Wan Er. "Bajingan sialan ini," kata Sangguan Wan Er. Lengannya dan pahanya saat ini terlepas dari pakaiannya, dan Sangguan Wan Er telanjang bulat. Apalagi dia masih dijerat oleh pria ini. Sangguan Wan Er terus memberontak, dan dia terus menggerakkan tubuhnya, sehingga tubuh Qin Chen pun menghantam dinding di sampingnya lagi. Qin Chen pun mendengus, dan keduanya terlibat dalam pertempuran bunuh diri yang menentukan. Cedera yang begitu parah tidak hanya menyebabkan Qin Chen merasa tidak nyaman, tetapi Sangguan Wan Er sendiri juga merasa tidak nyaman. "Sangguan Wan Er, ini aku," kata Qin Chen. Dia meraung.
Dia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Sangguan Waner, tetapi dia bisa merasakan sakitnya Sangguan Waner. Dan jika Qin Chen melepaskan Sangguan Waner itu tidak tahu dia akan kemana perginya. Dan mengapa Sangguan Waner menjadi anggota klan kegelapan? Ada banyak hal yang ingin diketahui oleh Qin Chen. Jika Chen Sisi juga tahu bahwa Qin Chen melihat Sangguan Waner, tetapi Qin Chen malah membiarkannya pergi, maka Chen Sisi juga akan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu saat ini Qin Chen terus mengunci leher Sangguan Waner yang putih dan mulus itu. Tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia, bukan lagi naga sejati. Tangan Qin Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, mencoba menstabilkan kepala Sangguan Waner, dan mata Qin Chen bertemu dengan mata Sangguan Waner. Sangguan Waner, ini aku Qin Chen, kata Qin Chen. Dia berteriak dengan marah. Di pupil matanya pelangi ilahi bermekaran, dan di tengah alisnya ada aliran roh Tao yang terus-menerus yang akan memengaruhi pikiran Sangguan Waner. Dia tidak percaya Sangguan Waner akan melupakan dirinya. Qin Chen. Pada saat ini tubuh Sangguan Waner terkejut, matanya kabur, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu secara samar-samar. Dia sedikit linglung, tetapi kemudian dia pun meraung kesakitan lagi, dan kekuatan kegelapan terus melonjak, dan dia menjadi gila lagi. Dengan keras bagian tubuhnya mekar dengan cahaya hitam. Cahaya hitam ini memiliki temperamen yang unik, tetapi itu mengandung energi magis yang mengerikan, yang membuat tangan Qin Chen sakit dan darah mengalir dari jarinya. Itu berhasil. Waner benar-benar mengingat diriku, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat. Setidaknya tindakan Waner sebelumnya membuat Qin Chen mengerti bahwa pasti ada kenangan masa lalu di dalam jiwa Sangguan Waner, tetapi sepertinya itu tertahan. Qin Chen kemudian terus mengunci Sangguan Waner. Qin Chen juga menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, tetapi Qin Chen menemukan bahwa itu tidak baik, dan itu masih belum bisa membuat Sangguan Waner sadar. Namun pada saat ini Sangguan Waner terus berjuang keras, namun Qin Chen terus menekannya, dan bahkan Qin Chen langsung memeluk Sangguan Waner dengan erat. Cahaya jiwa Qin Chen menerpa. Sangguan Waner sepertinya juga berjuang untuk menoleh, dan pada saat ini mulut Qin Chen secara tidak sengaja langsung menyentuh daun telinga Sangguan Waner. Seketika tubuh Sangguan Waner tiba-tiba bergetar, dan ada rasa sakit serta pergolakan di matanya, seolah-olah dia ingin mengingat sesuatu. Ini Qin Chen sangat bersemangat. Pada saat ini, Qin Chen teringat di Wuyu waktu itu. Dia dan Sangguan Sinner saling mencium, dan sebenarnya pada saat itu bukanlah Sangguan Sinner. Dia saling berciuman itu dengan Sangguan Waner. Dan ini adalah sikap favorit Sangguan Waner kepada Qin Chen waktu itu. Dan Qin Chen yakin kenangan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan Sangguan Waner. Biarkan aku pergi, kata Sangguan Waner. Dia berteriak dengan marah. Dia lalu menoleh dan melihat mata penuh kasih sayang Qin Chen. Entah kenapa jantungnya berdebar kencang. Sangguan Waner, kamu pasti masih mengingatku, kata Qin Chen seraya membelai pinggang Sangguan Waner dengan kedua tangannya. Kali ini Qin Chen menyentuhnya dengan lembut, karena ini adalah hal favorit mereka waktu itu. Ya, ini adalah hal-hal yang mereka sering lakukan 300 tahun yang lalu. Qin Chen lalu menggertakkan giginya, dan untuk membangunkan Sangguan Waner, Qin Chen melakukan ini. Qin Chen sendiri tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, namun Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung menyentuh betis Sangguan Waner dengan lembut, menggosoknya dan memainkannya. Merasakan itu, pikiran Sangguan Waner kacau balau. Dia tertangkap basah karena disentuh begitu intim oleh Qin Chen. Wajah bunganya tiba-tiba berubah warna, dan rona merah di pipinya menjadi lebih indah dan mengharukan. Ada rangan-rangan tipis dari mulutnya. Tubuh Sangguan Waner gemetar seperti burung puyuh di musim dingin. Sangguan Waner tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Matanya marah dan dia ingin melawan sekuat yang dia bisa. Tetapi tubuhnya sepertinya menginginkannya, seolah-olah dia tenggelam dalam perasaan seperti ini. Jadi dia tidak bisa menghilangkannya. Perasaan ini terukir di lubuk jiwa Sangguan Waner yang paling dalam, dan bahkan bertahun-tahun pun tidak dapat menghilangkannya. Chen Shao, gumam Sangguan Waner. Namun ini bukan karena dia yang telah mengingat Qin Chen, tetapi itu karena dia adalah reaksi Naruliyah. Itu seperti keinginan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Dia ingin melepaskan belenggu Qin Chen, akan tetapi dia malah secara aktif memeluk Qin Chen. Dan itu adalah tindakan naluriah dari tubuhnya sendiri, bukan keinginannya.
Pada saat ini, Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa Sang Guan Wan yang bagaimanapun juga tidak bisa bangun dan tidak bisa mengingatnya. Tetapi pada saat ini, dia akan terbangun sedikit dalam situasi seperti ini. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan ledakan kekuatan dan menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menekan Sang Guan Wan. Qin Chen benar-benar tidak terkendali melihat wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya. Tetapi Qin Chen juga memikirkan beberapa kenangan yang menyakitkan. Tetapi walaupun begitu, ada juga hal-hal baik. Dan untuk membangunkan Sang Guan Wan, Qin Chen rela memberikan dirinya sendiri. Qin Chen pun segera membelai Sang Guan Wan dengan sembarangan dengan tangannya, dengan tidak hati-hati dan melepaskan Sang Guan Wan sepenuhnya. Dan ada sensasi lembut. Pinggang Sang Guan Wan sepertinya benar-benar tanpa tulang dan sangat elastis. 10 jari Qin Chen langsung memegang kepala Sang Guan Wan dan mulut Qin Chen tiba-tiba langsung mencium Sang Guan Wan. Seketika Sang Guan Wan merasakan napas pria yang menembus pakaiannya dan menembus tubuh wanitanya dan membuatnya gemetar sepenuhnya. "Lepaskan aku," kata Sang Guan Wan. Kekuatan kegelapannya terus mengalir. Dia menggertakkan giginya dan berbisik seolah-olah dia dengan paksa menahan rasa sakit di lubuk jiwanya. Bibir merahnya hendak menggigit. Dengan tangannya memegang kepala Qin Chen dan dia ingin mendorong Qin Chen keluar. Tetapi perasaan mati rasa menghantamnya dan dia tidak bisa melawan. Dia berusaha keras tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan Qin Chen. "Aku tidak akan melepaskanmu," kata Qin Chen seraya mencium Sang Guan Wan dengan keras. Lidah Qin Chen bergulung seperti ular dan Qin Chen menjawab pertanyaan Sang Guan Wan dengan samar. Karena Qin Chen sadar betul bahwa saat ini keadaan Sang Guan Wan sekarang sangat salah. Seolah-olah dia telah melupakan segalanya dan hanya sentuhan-sentuhan di masa lalu ini yang bisa membuat Sang Guan Wan tak terkendali dan mungkin sadar. Dan karena kekuatan Sang Guan Wan ini juga terlalu tinggi dan bahkan teknik telarang jiwa surgawi pun tidak dapat membuatnya sadar. Dan pada saat ini Qin Chen tidak punya cara lain dan Qin Chen hanya bisa menggunakan cara jahat ini. Dengan sentuhan ini, Qin Chen dan Sang Guan Wan terus berpelukan dan terus terjerat. Namun kemudian, boom, di tubuh Qin Chen kekuatan bergulir, itu bergabung dengan Sang Guan Wan. Ketika keduanya berpelukan erat, sumber kegelapan pada Sang Guan Wan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen. Dan darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen sepertinya bereaksi, itu sepertinya pusi, itu sepertinya bergabung. Apa? Qin Chen meraung kesakitan. Kekuatan darah raja kegelapan terlalu mendominasi, membuat Qin Chen sangat sengsara, seolah-olah ingin mengubah tubuh Qin Chen. Kekuatan sumber kegelapan di tubuh Sang Guan Wan menjadi lebih menakutkan. Belati giok gelap memancarkan aura asal murni di lautan jiwanya. Untaian itu melewati Qin Chen untuk mencium tubuh halus Sang Guan Wan. Dan seketika tubuh Qin Chen kesakitan di bawah baptisan sumber kegelapan ini. Namun Qin Chen tidak mau melepaskan Sang Guan Wan karena Qin Chen tahu betul bahwa selama dia melepaskan Sang Guan Wan, Sang Guan Wan pasti akan jatuh ke dalam perasaan tidak berperasaan seperti sebelumnya lagi. Di bawah tekanan rasa sakit Qin Chen, Sang Guan Wan tampaknya telah benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan, dan mata indahnya pun tertutup rapat. Dan Sang Guan Wan hanya merintih keinginan yang tak tertahan. Dia sepertinya telah menerima nasibnya dan berhenti melawan. Dia dengan lembut memegang kepala Qin Chen di tangannya, yang sama ketika Qin Chen dan Sang Guan Wan 300 tahun yang lalu. Dan dalam benak Sang Guan Wan, ini adalah kenangan yang paling berharga baginya, yang tidak akan pernah dia lupakan selamanya. Namun pada saat ini Sang Guan Wan benar-benar tidak mengingat apapun. Qin Chen pun segera merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi kepada Sang Guan Wan dan mengapa Sang Guan Wan tidak bisa mengingat semuanya. Dan pada saat Sang Guan Wan benar-benar bergumam, Qin Chen pun segera mengambil Sang Guan Wan dan langsung memasukkan Sang Guan Wan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Qin Chen dan Sang Guan Wan pun tiba-tiba muncul di dunia kacau yang diubah oleh cakram Gyo Qian Kun. Ketika Sang Guan Wan menyadari bahwa dia berada di dunia yang baru, dia pun tiba-tiba terbangun. Dan pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, bergemuruh. Kekuatan kekacauan yang mengepul mengalir dengan cepat. Kekuatan dunia yang luas seperti akar, seperti tentakel-tentakel, dan itu pun langsung menjerat Sang Guan Wan dan tidak membiarkan Sang Guan Wan pergi kemanapun. "Biarkan aku pergi," kata Sang Guan Wan seraya memandang Qin Chen dengan dingin.
Kekuatan kegelapan di matanya melonjak, dan kekuatan dunia terus-menerus mengejutkan, mencoba menerobos blokade dunia yang kacau ini. Kekuatan aturan gelap yang mengerikan sangat menakutkan dan terus meresap, tetapi Qin Chen memacu batu giok kekacauan yang berisi keagungan anak pertama dunia dan menekan kekuatan ini. Jika itu adalah cakram giok Qian Kun sebelumnya, maka itu mungkin tidak akan dapat menjebak Sangguan Wanner di sini. Akan tetapi cakram giok Qian Kun saat ini itu telah berevolusi menjadi dunia yang kacau dengan kekuatan yang melonjak. Inilah aturan surga unik Qin Chen. Sangguan Wanner pun akhirnya dikurung di sini. Xiaolong, awasi dia untukku, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Xiaolong untuk menjaga Sangguan Wanner, sementara Qin Chen dia meninggalkan cakram giok Qian Kun. Mengaum, saat berikutnya terdengar suara gemuruh, dan dari danau galaksi bintang neraka, hantu naga sejati yang sangat besar naik ke langit, dan itu adalah Xiaolong. Xiaolong telah menyerap kekuatan kacau pada saat dunia kekacauan ini terbentuk, dan Xiaolong pada saat ini telah berubah menjadi naga sejati yang sesungguhnya. Dan mendengar perintah Qin Chen, Xiaolong pun langsung menjaga Sangguan Wanner dan tidak akan membiarkan Sangguan Wanner pergi dari sini. Qin Chen hari ini dia hanya bisa menjebak Sangguan Wanner terlebih dahulu, lalu berbalik untuk menyelesaikan masalahnya. Qin Chen curiga bahwa perubahan abnormal Sangguan Wanner pasti ada hubungannya dengan klan Yuan Mo. Kemudian sosok Qin Chen pun muncul di pulau yang kacau. Pulau kacau ini dipadatkan oleh aura asli kekacauan yang mencair dari batu giok kekacauan selama ratusan juta tahun. Ini juga merupakan inti dari sungai yang kacau. Selama ini dimasukkan ke dalam cakram giok Qian Kun, maka itu akan membuat dunia kacau pada cakram giok Qian Kun akan menjadi lebih sempurna, kata Qin Chen. Saat ini di luar pulau giok kekacauan itu terus bergemuruh dan terus mengaum. Leluhur naga Hong Huang, leluhur iblis Luo, dan leluhur suci sungai darah nampak saling bertarung. Tetapi mata Qin Chen bersinar, dan kesadaran ilahinya langsung menembus ke dalam pulau kacau. Qin Chen pun berniat untuk memasukkan pulau kacau ini ke dalam cakram giok Qian Kun.